Ya, segmen ini adalah lanjutan dari uji panelis dan silakan Mas Iman Sugema untuk memberikan pertanyaan dimulai dari nomor urut 3 yang nanti akan menjawab. Terima kasih, dan pertanyaan ini berlaku untuk semua kandidat. Tentunya yang pertama menjawab nantinya adalah kandidat nomor 3, kemudian nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan saya lebih kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat cilik atau masyarakat miskin, masyarakat kecil, usaha kecil. Ya. Nah, kalau kita bagi Banten itu selatan dengan utara itu berbeda. Kalau di utara yang miskin, pelaku ekonomi kecil itu lebih banyak di perkotaan. Kalau di selatan, yang kira-kira sekarang ini mirip dengan Sumatera, nah, itu lebih banyak di perdesaan yang miskin itu. Nah, pertanyaannya mohon diperhatikan ya. Apa langkah nyata yang Anda tawarkan yang berbeda antara selatan dan utara ya, untuk memberdayakan perekonomian masyarakat miskin? Sekali lagi masyarakat miskin. Ya. Tentunya itu harus berbeda ya di antara kedua wilayah tersebut. Langkah yang berbeda memberdayakan masyarakat miskin, itu intinya. Silakan menjawab, waktunya 3 menit, saya mulai dari sekarang. Terima kasih panelis. Masyarakat miskin ini kan ada 3 kategori. Yang pertama miskin, yang kedua adalah sangat miskin, yang ketiga hampir miskin. Ketiga ini tentu harus memiliki treatment yang berbeda. Dari ketiganya saya sudah berbeda, apalagi nanti antara selatan dengan utara. Bagi masyarakat pertanian sebenarnya sekarang ini banyak di Banten areal pertanian itu sangat luas, tetapi jadi petani sekarang tidak bangga. Kenapa tidak bangga? Karena hasil pertanian itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Terus apa langkah realnya, Pak? Oleh karena itu, maka dalam menentukan anggaran APBD, kita harus berpihak kepada juga kepentingan pertanian. Infrastruktur pertanian harus jelas. Bagaimana mungkin mereka akan bisa menanam, bercocok tanam dengan baik kalau infrastruktur pertaniannya semeraut dan amburadul umpamanya. Yang kedua juga penyuluh pertanian, ini penting agar mereka juga meningkat pengetahuannya terhadap masalah pertanian. Ketika semakin bagus pertanian itu hasilnya, saya yakin petani-petani di Banten itu akan bangga menjadi petani, sehingga mereka tidak pernah berpikir saya harus jual aja sawahnya, tetapi bagaimana cara menambah sawahnya ketika hasil sawah dan pertanian atau kebunnya itu betul-betul bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu yang pertama. Untuk daerah perkotaan, tentu yang paling mungkin kita lakukan, bagi mereka yang memang terkapar secara ekonomi, kita harus ringankan beban hidupnya. Karena itu di antara program unggulan kami adalah membebaskan biaya pendidikan sampai SMA. Kalau SD dan SMP itu sudah ada dari APBN, makanya tidak boleh kabupaten kota mengambil biaya pendidikan untuk SD dan SMP. Apakah itu tidak berlaku juga untuk masyarakat pedesaan? Semua aja kita bikin sama. Kalau untuk makanya saya tanya bedanya antara kota dan antara selatan dan untuk daerah perkotaan tentu permodalan. Kita akses permodalan, baik itu untuk koperasi, kemudian juga home industri, usaha yang bisa dikembangkan, para pedagang dan seterusnya. Kalau kita lihat tentu dalam persoalan ini kita tidak bisa hanya semata-mata mengandalkan APBD. Kita juga harus melibatkan sektor swasta. Disitulah pentingnya ada good governance itu. Kita mampu melibatkan sektor swasta juga untuk sama-sama bertanggung jawab mengembangkan dan membangkitkan ekonomi rakyat yang ada di daerah itu. Karena itu gubernur yang paling bagus, gubernur yang bisa merangkul semua stakeholder yang ada di daerah itu. Jadi kalau daerah perkotaan kita kasih permodalan, buka akses kredit untuk usaha. Di daerah pertanian kita dorong infrastruktur pertanian bagus, penyuluh pertanian juga harus disejahterakan dan seterusnya. Sehingga masing-masing bisa berkembang. Daerah pertanian bisa berkembang, daerah perkotaan juga dia bisa usaha dengan modal 5 juta rupiah umpamanya. Itu kan bisa berusaha, dia bisa berkembang usahanya. Tapi perlu ada bimbingan buat masyarakat ini. Jadi kalau di petani bimbingannya melalui penyuluh pertanian, tapi kalau di perkotaan adalah bimbingan tentang membuka dan mengembangkan usaha. Baiklah, kalau begitu langsung saja ke kandidat nomor urut 1, pertanyaan yang sama, waktunya juga sama, saya mulai dari sekarang. Ibu silakan. Baik, terima kasih. Yang akan kami lakukan adalah terhadap usaha mikro kecil menengah di pedesaan, penguatan modal. Saya tertarik dengan program PNP Mandiri, yaitu simpan pinjam perempuan, yang saya lihat sangat efektif dalam rangka pengentasan kemiskinan, di mana ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kemampuan, yaitu untuk menjual potensinya, dengan diberikannya penguatan modal, maka bisa berusaha
sehingga bisa membantu ekonomi suaminya atau keluarganya. Tadi saya ingin membedakan antara wilayah selatan yang karakteristiknya beda dengan wilayah utara. Programnya mesti beda. Apa perbedaannya, Bu? Baik, perbedaan terkait dengan penanganan. Tadi, wilayah selatan, penguatan modal, kemudian juga aksesibilitas terkait dengan pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sehingga masyarakat bisa mengakses, dan juga pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Banten yang juga tentunya harus bisa diberikan terhadap seluruh elemen masyarakat. Kemudian di utara merupakan tadi wilayah kerja pembangunan yang saya sampaikan, yaitu satu, dalam hal ini membuka peluang lapangan pekerjaan. Hal yang juga penting terkait dengan investasi, di mana diharapkan akan terbukanya peluang pekerjaan untuk menampung masyarakat yang nganggur, sehingga pengentasan kemiskinan baik di kampung, di selatan maupun juga di utara akan bisa teratasi. Silakan ditambahkan oleh Pak Wakil. Terima kasih. Tadi calon gubernur telah menyampaikan bahwa kita tidak ada 3 wilayah kerja pembangunan, dan ini perbedaannya. Wilayah pertama meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Bukan berarti di sana tidak ada kemiskinan, ada juga kemiskinan. Pendekatan tentu akan berbeda dengan wilayah kerja 2 meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, yang mempunyai potensi dan pengembangan tentang industri. Pun di sini juga ada kemiskinan. Tentu saja berbeda pendekatannya. Kalau bicara tentang selatan, mungkin meliputi daerah. Langkah realnya apa, Pak? Mungkin bicara tentang Pandeglang. Untuk kalangan miskin ya. Ya, mungkin saya ingin menyampaikan Pandeglang, kemudian Lebak. Nah, di sini barangkali kalau dikatakan kategori miskin, mungkin populasi besar. Karena di sini wilayah pertanian. Nah, di sini pendekatannya tentu saja pendekatan yang harus khusus. Dan mungkin yang harus kita pahami, gubernur dan wakil gubernur tidak bisa mengintervensi langsung karena di setiap kabupaten kota mereka punya pimpinan daerah. Kita hanya mensupport dari musrembang atau hasil yang memang diajukan kepada kami. Baiklah kalau begitu. Langsung ke kandidat nomor urut 2, langkah konkretnya agar waktunya bisa kita atur sedemikian rupa dengan tepat. Silakan, waktunya kami mulai dari sekarang. Saya lebih konkret. Persoalan kebijakan kota menyangkut kebutuhan rumah, tempat tinggal, untuk makan cukup. Makanya konsep saya secara konkret akan membangun rumah susun untuk memfasilitasi karyawan dan rakyat miskin. Karena rakyat miskin di kota biasanya rumah yang tidak memenuhi syarat, ditambah juga dengan lingkungan yang tidak memenuhi syarat. Maaf Pak, rumah susun itu harganya berapa ya? Untuk rumah susun sewa 100.000 per bulan. Ketimbang para karyawan sekarang menyewa di kontrakan 350.000. Sementara UMR-nya cuma 1,1 juta. Sudah. Secara umum ya kita bebaskan dari biaya pendidikan. Juga biaya rumah sakit, kesehatan, ya, dengan kartu multiguna. Kalau untuk pedesaannya jelas, sebagian besar mereka adalah para petani. Oleh karena itu, bantuan modal menjadi penting. Begitu juga sistem irigasi harus dibangun. Pasar buat para petani juga harus dibangun. PNPM itu program nasional cukup bagus. Yang sekarang dilaksanakan di kawasan Beresan. Itu bisa didorong oleh gubernur, oleh provinsi. Bahkan ditambah dananya. Begitu juga bantuan modal dan juga keluarga harapan itu kan ada dari pemerintah pusat, dari PSBY, BLT dan BOS. BOS memang untuk biaya pendidikan ada, tapi pemerintah daerah juga Tapi itu kan desa kota nggak beda Pak, BOS itu segala macam. Ya tadi kalau bedanya tadi pada lingkungan sosial masyarakatnya, area yang selama ini dihuni oleh rakyat miskin perkotaan, itu harus diintervensi dengan pembangunan rumah susun. Sementara di pedesaan karena relatif sebagian atau mayoritas petani
Berarti didorong mereka bangun pasar yang dekat dengan hasil pertaniannya, juga sistem irigasi yang memadai, bantuan pupuk, PNPM yang selama ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah yang sekarang, tapi kita dorong lagi. Ini yang saya kira secara konkret bisa kita lakukan. Saya pengen mendengar calon wakil gubernurnya dari tadi belum bicara nih. Silakan. Silakan, waktunya terbatas, 30 detik. Tadi yang disampaikan oleh Bapak calon gubernur, bahwa apa yang disampaikan bahwa kemiskinan kita ini memang secara ekonomi miskin. Bagaimana cara kita bisa mendekatkan bahwa petani kita ini menjadi tuan rumah di Banten ini, khususnya di daerah selatan. Kami ingin bahwa para petani ini bisa hidup karena memang kita masuk Banten ini 10 besar sebagai mencuplai untuk ketahanan pangan nasional. Iya, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih Pak Newi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam kepada para kandidat. Saya nanti juga akan menguji para calon wakilnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami saat lagi debat kandidat akan kembali.